Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kalau kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa kita sedang diajak Tuhan untuk menjadi partner kerja Allah yang maksimal, yang optimal, yang bisa dikatakan kecepatan kita semakin hari semakin cepat mengiring Tuhan, semakin cepat mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul ya saudaraku ya. Kalau bisa lari, kalau bisa terbang, secepat mungkin apa yang bisa kita kerahkan untuk mengejar ketertinggalan kita yang sudah berpuluh tahun kita bodoh dalam menjalani hidup, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi itu hal yang benar, yes betul, tetapi fakta hidup saudaraku. Kita ngomong fakta hidup. Ini di dalam perenungan saya dengan Tuhan ya secara pribadi. Saya cuma mau mengajak pagi hari ini kita melihat fakta hidup itu tidak semudah itu untuk kita lari ke Tuhan. Betul ya? Tidak semudah itu dan tidak segampang saya berkata-kata begini. Karena hidup itu tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang sudah kita buat, rencanakan dan planningkan saudaraku. Kita tahu kehidupan ini berkutat dengan banyak hal yang di dalamnya kita harus ada tanggung jawab di dalamnya untuk kita menyelesaikan satu persatu apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam setiap tanggung jawab yang kita kerjakan, saudaraku, itu tidak selalu mulus. Ada masa-masa di mana kita mengalami chronicle time, atau artinya keadaan-keadaan terpuruknya kita di titik terendah kita, dan kita merasa teramat berat sekali di titik-titik itu. Kita bergumul untuk menyelesaikan tanggung jawab hidup itu, tapi di satu sisi kita tetap harus punya ketepatan di mata Allah di dalam kita menjalani pergumulan hidup itu. Wah, itu seninya bertuhan saudaraku. Belum ekonomi kita yang sulit, betul nggak? Kesehatan kita yang semakin menurun, mungkin hubungan keluarga yang retak, baik dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu. Seolah-olah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi untungnya orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, apalagi sudah mengikuti renungan The Message, dia tahu bahwa diamnya Tuhan itu Tuhan tidak diam, betul. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan untuk kita. Tetapi saudaraku, tidak gampang orang bisa memiliki pemahaman itu dan bisa mempraktekkan itu dalam real time hidupnya. Betul kan? Keadaan menghimpit dia, tetapi doa seakan-akan Tuhan diam dalam hidupnya. Maka pada pagi hari ini saya mau berkata, justru di saat-saat seperti itulah saudaraku, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sangat teramat nyata dalam hidup kita. Bukan karena semuanya mudah, karena semuanya sulit. Semuanya seakan jalan buntu. Dia tetap ada dan bekerja diam-diam di balik kesulitanmu dan kesulitanku. Saya teringat dengan seorang tokoh Alkitab yang bernama Elia. Di dalam depresi dan ketakutannya, dia dalam pelariannya, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan diberi makan oleh burung gagak di tepi sungai Kerit. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 17. Tuhan sanggup memelihara Elia. Tuhan juga sanggup memelihara engkau dan saya di dalam keadaan kita yang terumit sekalipun, dengan cara yang tidak pernah kita duga. Tapi saudaraku, ingat, kita harus benar-benar punya iman yang benar kepada Tuhan, konsep bertuhan yang benar, respon diri yang benar, mempersiapkan wadah yang benar di dalam kebuntuan hidup kita. Saat sumber mata air kita mengering, Tuhan punya cara baru untuk menolong kau dan saya. Mungkin Tuhan tidak membuat mata air itu keluar airnya, tetapi Tuhan membuat kau dan saya bisa melalui kekeringan itu dengan kedewasaan, dengan kematangan, dengan cinta Tuhan yang lebih.
Itu yang membuat kita semakin kuat mengepakkan sayap kita untuk suatu hari nanti ketika Tuhan sudah mempersiapkan mata airnya kembali. Kita sudah menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa dan lebih kuat. Amin saudaraku. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang bukan hanya mencipta, tapi juga Tuhan yang memelihara hidupmu dan hidupku. Maka tentukan dulu hari ini, kita mau sepakat bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini. Amin ya saudaraku. Karena pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti kita bebas dari masalah. Melainkan pemeliharaan Tuhan adalah kita tetap mengalami masalah seperti orang pada umumnya. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia adalah kita tidak akan dibiarkan Tuhan hancur oleh masalah itu. Amin saudaraku. Dalam setiap tekukan hidup kita yang sulit, ada tangan Tuhan yang kuat yang menggandeng kau dan saya melalui padang gurun itu. Kadang Tuhan itu tidak mengubah situasi kita dengan segera loh saudaraku. Ya, kalau orang sudah tahu kebenaran, malah di dalam situasi yang sulit itulah Tuhan sedang menggarap engkau dan saya, menenun engkau dan saya, sedang membentuk bejana hidup kita. Karena supaya imanmu dan imanku semakin matang, semakin teguh, semakin dipersiapkan untuk menjadi partner kerja Allah. Karena orang kalau belum terlatih gak bisa dipercaya saudaraku. Tetapi seorang yang terlatih, dia baru bisa dipercaya untuk bisa menangani berbagai macam proyek hidup. Itu engkau dan saya. Dan Tuhan tahu dia sebagai pemilik segalanya, dia sebagai leader, dia sebagai Tuhan, dia sebagai yang maha, semuanya yang maha. Dia tahu setiap air mata yang kita teteskan. Dia tahu setiap kegelisahan hatimu dan hatiku. Dan dia tahu setiap beban yang ada yang sedang kita pikul saudaraku. Tetapi saat kita merespon dengan benar keadaan kita, kita semakin memperkokoh, mempertangguh, memperkuat iman kita, maka kita semakin bersandar kepada Dia. Dan kita akan melihat bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahkan ketika kita berada di tengah badai yang sangat mengerikan sekalipun. Amin saudaraku. Saya teringat di dalam Mazmur 55 ayat 23 yang berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalimat ini Mazmur 55 ayat 23 itu janji Tuhan kepada engkau dan saya sebagai orang benar. Maka sekali lagi saudaraku, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan dan akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihinya? Orang-orang yang berjuang untuk hidup menjadi orang benar. Orang benar itu gimana pastor? Orang benar adalah orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang berjuang hidup di dalam kekudusan hidup, yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Dan hatinya tidak lagi tertambat oleh dunia, tetapi dia punya kerinduan yang sangat besar. Suatu hari dia harus sampai ke negeri yang tercinta, yaitu langit baru, bumi baru. Negeri yang disediakan oleh Bapanya untuk kekekalan. Pastikan itu engkau dan saya. Maka firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 jelas, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepada Bapa. Maka Bapa akan memelihara engkau, kau dan saya. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar seperti kita ini goyah. Amin saudaraku. Maka bangkitkan imanmu, sukacitamu. Berkatalah kepada Roh Kudus, rohnya Bapa. Kau berkata, Bapa, jangan jauh dariku, jangan tinggalkan aku. Aku mau selalu terus punya keintiman denganmu, karena aku tahu kaulah sumber kuatku, sumber sukacitaku. Amin saudaraku. Ada ilustrasi seorang petani tua pernah kehilangan semua hasil panennya karena banjir besar. Saat tetangganya berkata, kamu pasti remuk, kamu bangkrut, kamu hancur, si petani itu hanya tersenyum dan berkata, aku gak hancur karena aku belum kehilangan Tuhan. Beberapa bulan kemudian saudaraku, perlahan-lahan tetangganya yang
berkata seperti itu bisa melihat bahwa Tuhan yang dikatakan oleh si petani ini benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan itu memelihara hidup petani ini dengan caranya yang tak terduga, meskipun dia harus mengalami proses itu. Tetapi tetangganya bisa melihat iman dari seorang petani ini yang mempercayai Tuhannya tanpa keraguan sedikit pun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pencinta renungan The Message, pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Apapun yang sedang kau hadapi, tanyakan kepada dirimu, apakah aku masih percaya Tuhan memelihara aku? Kalau kau percaya, ya aku percaya jawabmu. Maka terlihat dari bagaimana kau menyikapi hari hidupmu. Adakah kau bersuka cita dengan hidupmu? Adakah kau berseri-seri dengan hari yang baru yang Tuhan sediakan? Ini simple loh. Biasa saya kalau memberikan renungan, saya berikan renungan bagaimana hidup mati untuk Tuhan, segenap hidup untuk Tuhan. Sekarang saya coba berikan, saudaraku, simple pertanyaan-pertanyaan. Kalau kau percaya Tuhan itu memelihara engkau, adakah senyum dalam wajahmu hari ini? Oh, simple saudaraku, tapi itu nggak gampang. Pertanyaan kedua, apakah kau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Dia? Atau kau masih bawa kekhawatiranmu itu dalam hidupmu? Kalau kau percaya Tuhan pelihara kamu, kenapa kau khawatir dengan hidupmu? Kenapa kau khawatir dengan kesehatanmu? Kelola saja bagian kita yang terbaik. Kenapa kau khawatir dengan pelayananmu? Loh, saya begitu saudaraku, saya tanya kepada diri saya sendiri, kenapa aku khawatir dengan pelayananku? Bukankah ini proyek Tuhan? Kenapa aku harus khawatir? Lakukan bagian kita, respon yang benar, jaga hidup kudus, hiduplah benar. Amin saudaraku. Maka di dalam kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, kita gak akan pernah bingung karena Tuhan bersama dengan kita. Sekali lagi saudaraku, sebelum saya tutup renungan ini, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Maka jangan ragukan Dia. Jangan khawatir dengan segala hal, tapi lakukan bagian kita yang terbaik. Ingat, ketika kita melakukan bagian kita yang terbaik sesuai dengan maunya Tuhan, kita jadi orang benar di mata Tuhan, dan Tuhan akan memelihara orang-orang benar itu. Selamat pagi saudaraku, selamat merenungkan, dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.